Oke teman-teman, selamat datang di Juru Kemudi. Selamat datang di konten kami yang terbaru, Konten Tol Jangan disingkat. Jadi ceritanya konten tol ini adalah konten tentang jalan tol. Jalan tol. Ketika kita ngobrol di jalan tol. Oke. Jadi kita hunting jalan tol dulu. Nah, ini nih ada yang namanya patroli jalan tol. Yang bedain, mungkin ada yang nanya-nanya ya, bedain kenapa harus ada jalan tol atau kenapa nggak jalan biasa aja yang digedein. Mungkin Mas? saya sedikit share ya. Jadi mungkin fungsinya itu sebenarnya memang buat belah kendaraan yang jumlahnya setiap hari itu bisa bertambah. Kendaraan dibelah. Maksudnya bukan membelah, membagi. Jadi Kendaraan dibagi. uras salah. Jadi dibagi jumlah kendaraannya. Nah, ini lagi benar. Jumlah kendaraannya dibagi. Yang biasanya di jalannya, kalau misalnya jalan dilebarin, ada kemungkinan ada campuran dengan motor, ada juga sepeda dan sebagainya. Nah, maka dari itu daripada jalan tersebut ramai, dibikinlah jalan alternatif namanya jalan dengan tarif tol. Tapi katanya ada kebijakan yang mau memasukkan motor ke jalan tol. Gimana itu? Sebenarnya kayak berasa nggak ini ya, nggak jadi beda ya berarti. Yang bikin beda kan gini, kalau misalnya kan ada tuh awal-awal orang kalau punya uang ya silakan gitu kan, anggapannya gitu kan. Ya itu kan orang-orang yang akhirnya memilih kalau punya uang lebih memilih untuk lewat jalan tol supaya lebih lancar. Makanya disebut jalan bebas hambatan gitu kan. Cuman kalau ada motor aneh ya. Maksudnya Nah, di Bali ada itu. Motor bisa masuk jalan tol. tapi emang bisa ya di Bali? Di Bali ya? Bisa. Syaratnya motor tertentu atau motor ini? Enggak, motor metik juga bisa. Ada konten di TikTok gitu. Jangan not frame. Aku yang baik. Ya gue mau tipe ngomongnya itu. Ini kita mau kemana nih Mas? Kita mau muter-muter jalan tol ya? Motor jalan tol ya? Jalan di sini ya? Jalan-jalan muter karena sambil kita ngobrol. Anjing, pembahasan tadi langsung hilang, Cuk. Lah otomatis kalau tipe. Jadi ini kita di jalur tengah, di lajur tengah ya. Lajur, jadi Lajur di tengah dengan kecepatan konstan 70 sampai 80 km per jam. kita nanti sampai ke Itu ada yang berhenti di bawah jalan. Nah, itu pengendara yang rese bukan tuh? Bukan. Jadi bahu jalan tuh fungsinya tuh sebenarnya buat kalau ada darurat. Jadi misalkan entah bocor ban atau ada problem di mesinnya gitu ya, dia mengharuskan untuk Berhenti. segera berhenti. Seketika itu dia Berhenti. harusnya emang ya di bahu jalan gitu. Bahu jalan. Yang jadi masalah adalah kalau di bahu jalan itu dipakai buat nyalip. Atau mendahului kendaraan di depannya. Terus kalau yang nyalipnya di kanan tapi mobilnya nggak bisa cepet gitu gimana? Nah itu kan karena kan ada lajur tengah kan. Kalau lajur tengah itu kan untuk kecepatan yang konstan gitu. Misalkan kita 80 ini mah lurus ya. Misalkan kita 80 terus ya, berarti kita di tengah. Kita harus milih di tengah. Misalkan kalau kita di kanan pun dengan kecepatan maksimalnya jalan tol, kita harusnya kembali di tengah karena akan selalu ada orang yang nyelip dari kiri ke kanan gitu. Jadi apa ya sebutannya orang lane hooker ya. Lane hooker itu yang pakai kecepatan konstan tapi di paling kanan.
itu juga berbahaya teman-teman. Kecepatan konstannya juga nggak terlalu kenceng gitu. Iya kan terlalu kencang. Berarti mobil-mobil yang kayak LCGC gitu itu enggak, jangan ini ya, jangan ya-yaan di kanan ya. Ya, ya. Ya sebenarnya kalau mau nyalip di kanan pakai Nggak LCGC nggak apa-apa. Cuman yang jadi masalah seringnya kita ketemu LCGC Nyalip Ferrari. Ada yang bilang misalkan batas kecepatan maksimal di tol misalkan 80 kpj. Tapi kan yang namanya orang KBJ apa tuh bang? kilometer per jam. Jadi ya namanya orang ya, gemes ya. Biasanya macet-macetan terus lowong di tol pengennya gas, apalagi yang mobilnya keren-keren, kencang-kencang gitu ya. Cuman ada yang bilang juga kalau ini kanan ya, misalkan kita melanggar ya secara sadar melanggar anggaplah 110 atau 120 lebih cepat sih, tapi katanya nggak worth it. ya. Yang bikin nggak worth it itu ya salah satunya adalah faktor keselamatan dan jarak tempuh yang durasi tempuh yang nggak seberapa gitu. Jadi misalkan dari titik A ke titik B maksimal 80 kpj, kitanya 100 kpj. Jadi mungkin jarak sama apa yang kita korbankan itu lebih banyak apa yang kita korbankan teman-teman. Misalkan keselamatan, terus keselamatan diri sendiri dan keselamatan orang lain juga. Itu keluarga menunggu di rumah. Nah, harus diingat-ingat. Kalau nggak punya keluarga gitu. Goblok. Itu yang apa? Yang mengganggu. Ya. Kalau yang wuk 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 gitu gimana? Strobo itu ya. Ya, strobo. Ya. Padahal platnya bukan yang merah, bukan yang ada emas-emasnya gitu, tapi wuk 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 gitu. Gimana tuh? Berasa ada yang gonggong ya. Itu mobilnya bawa anjing maksudnya. Ya, emang itu banyak orang yang kesel sih. Maksudnya kalau emang Banyak bukan, orang yang kesel. ya bukan dia bukan punya wewenang buat punya itu gitu, buat menyalakan, bahkan bukan Untuk wewenangnya mempunyai aja nggak ada hak ya. Cuman ya akhirnya kesel. Cuman ya karena refleksnya banyak orang-orang yang baik, ya kan. Orang-orang baik ini jangan ditipu lah. Maksudnya ketika baik ya baik. Apa sih? Apa sih ngomong apa sih? Nah nih, ada yang nyalip sebelah kiri, ya gitu-gitu. Padahal kita ini cukup cepat ya di tengah, cukup cepat loh, di atas 80. 80. Enggak, Iya. 80. 80. Padahal dia punya kesempatan buat nyalip di sebelah kanan. Kenapa harus di sebelah kiri? Dan jalan juga longgar. Jangan suka lompat. Oh, baru dia omongin, dia baru mau nyalip di sebelah kanan. Dia dengerin apa yang kita. Ah, gimana? Dia penyadap kita kayaknya. Granto Maksu. Yang itu makmur tuh. Ya. Maklur. Oh, ngebentuk ini ya, ngebentuk ya. Ya. Set, ini langsung Ya. potong. Ya. Itu membahayakan kawan. Terus oke, nah ini masuk ke tol. Tol. Ini kita di tol Lintaro. Nah, kalau pembayaran kayak gini kan ada juga yang lama gitu itu. Ya. Nah, Itu ngeselin gak sih? Ya. banyak. Banyak dan mengesalkan. Nah, Tuh, contohnya sampai nih, langsung contohnya ada nih. contoh. Contohnya ini gini. Jadi Depannya tuh saldo pasti nggak cukup itu. disiapkan karena sekarang tol udah pakai ini ya. Langsung Udah pakai ada e-money, ada flash e-money. yang bisa langsung langsung diisi lewat HP ya, lewat e-commerce gitu juga bisa langsung. Ya kan itu kartu kan ada beberapa macam ya. Ada flash, ada e-money, ada berisi, ya kan? Ada tap cash, banyak-banyak. Kalau pakai ini bisa nggak mas? Wih, Wih, oh wih apa namanya? KMT. KRL, KMT. KMT, Multi multi trip. ini punya KRL. Kalau sempat searching sih katanya bisa. Cuman itu katanya. Don't try bosku. Ya don't try. bisa di smackdown orang. Bisa. Mas. Bisa kalian jadi BTW ini ke kiri. yang
kita keluar terus ke kiri. Yang ngeselin orang jangan bisa-bisa. Oh iya teman-teman, jadi kalau kita Ada ngantri jalan nggak? ngantri apa namanya Menteri apa? masuk tol gitu ya, mau kita mobil kita matic apalagi manual, jadi kaki itu harus siap siaga buat Semuter balik masuk tol lagi. siap siaga buat apa ya, buat gas gitu ya. Setelah kita tempel kartu terus Jangan direm tangan. Atau masuk yang sana. Oh, Itu loh, kilo jalan. oh ini yang oh ya sih. Nah itu sebenarnya Saya masuk di situ. Oh Bintaro ini. Duh, Nah, nah, biasanya di situ ada Pak Ogahnya. Cuman ini nggak biasa. Oke. Lanjut Pak, lagi. oh. Lagi. Nah, jadi kita tuh jangan sampai nggak perlu di handrem lah, rem tangan terus tempelin kartu. Kalau ada apa namanya kita butuh nota set aja terus habis itu langsung gitu pelangnya naik kita langsung jalan. Itu lumayan menghemat waktu orang yang di belakang kita yang ngantri terus kita juga nyaman gitu ya. kasihan lah, jangan membuang waktu pengendara lain. Siapa tahu pengendara lain lagi pengen boker kan, Ya. terus kalian lama-lamain kan, ntar kasihan Kan kalau keluar. tadi keluar di mobil. Terus kalau ya ini yang kayak tanganku kan pendek ya. Ya. Terus kalau enggak yang Ini motor. mobil-mobil yang size-nya agak merepotkan nih kayak RWB gitu ya. Ya. Wis. Wis. Langsung RWB. Atau yang pakai kasisnya Rocket Bunny. Itu kan Atau susah Pacific. menjangkau, tangannya susah menjangkau. Kalau apa tanganku yang imut ini kan juga susah menjangkau kan. Makanya diciptakan tongtol. Apa itu tongtol? Tongkat. Tol. Ya, Tol. tol. Kenapa? Sama sorry sama yang mobilnya pendek teman-teman. Oh iya, mobilnya pendek. Ya. Jadi kan- Itu RWB pendek. Iya maksudnya mobil umum. Mobil umum. Mobil umum, oke. Kayak mobilnya Rifki yang lama tuh juga pendek. Ya. RX. King ya. RX. Ranking. Gunakan tongtol. RX 86. Iya. Sama satu lagi nih yang paling basic. Naruh kartu tol teman-teman. Jadi kalau naruh kartu tol tuh ya Ya, itu keluar. Nah, Nah, ini kalau mobilnya tinggi enak nih, ya kan? Kalau mobilnya tinggi enak. Jadi nggak perlu tongtol. ya Terus kalau ditaruh ya di situ ya biar yes isi akses. isi akses. Sama ini teman-teman. Jadi salah satu faktor penting salah satu fitur penting di mobil ini adalah auto up and down jendela, terutama yang driver ya. Jadi auto up and down tuh misalnya kita udah transaksi terus kita sibuk naruh ini, kita tinggal sekali pencet si kacanya langsung naik secara otomatis. ya nggak perlu ngengkol. Nggak perlu ngengkol atau kita pegangin apa namanya si tombolnya gitu. Ya. Jadi usahain power window-nya tetap ini ya, tetap di maintain lah. Ya. Ya. Kalau nggak power window ya latihan window with Kayak- power ya powernya itu dikencengin lagi. Ya. Itu dia. Yang penting Kayak pengalaman banget ya. Iya, kayak pengalaman. Iya. Bro. Emang gimana sih pernah punya pengalaman dengan hal-hal kayak gitu? saya pernah mas, saya di tol itu untung kosong ya, untung kosong sepi ya, maksudnya Belakangnya nggak ada ya? Belakangnya nggak ada. Ketika mau ke Sentul ke tempat Nah, balik lagi ke ceritanya Rifki. Gimana Rifki? tadi saya mana ya? Jadi kan tadi kita masalah soal jendela. Iya. Kalau di pintu tol tuh Hmm. kita kudu antisipasi biar nggak bikin orang lain kesel. Ya, jadi ada beberapa poin. Misalkan kita naruh kartunya di mana, terus ketika kita mau berhenti di portal tolnya itu harus udah siap-siap buka kaca gitu. Jadi nggak satu-satu tapi
sedikit-sedikit multitasking gitu. Jadi kita sambil berhenti sambil pencet tombol kaca samping kanan, terus sambil nyiapin kartu juga, sambil siap-siap ngetap. Nah itu kalau misalkan susah ya sama seperti kata Rian tadi, harus pakai tongtol biar lebih memudahkan. Apa lagi ya, udah terus tap kartu, ambil nota kalau misalkan ini dibutuhkan, terus langsung gas lagi. Kurang lebih kayak gitu lah. Jadi yang belakang tuh juga yang belakang itu juga, oh ya udah, BTW di situ ada gorengan yang enak itu guys. Oh ini apa? Rest area. Gimana tuh? Oh. Nah. Ngomong wae apa sih? Jadi tadi itu ada orang nyalip kita lewat Orang dengan kejeniusannya yang IQ-nya mungkin 50 be. 54 lah pasnya. kiri lagi. Menyalip kita dari kiri. Dari bahu jalan Dari malah. kiri dan bahu jalan. Bahu Udah jalan. gitu cepet. Nah, itu kalau di Tekken tuh combo apa mas? Combo unreal. Combo hemat. Kemungkinan dia belum pernah nonton film yang namanya Final Destination. Kemungkinan. Betul. Mungkin harus kita cekokin biar. Nah itu tadi pakai tongtol. Benar sekali. Tapi sayangnya backlight. Mobil yang cukup gemuk ya. Nggak ada tombol itu ya? Resi. Nggak ada tombol resi, adanya cuma tombol bantuan. Ya wis lah. Dengan mobil yang sangat gemuk dia menggunakan tongtol. Nah itu adalah IQ 200. Memudahkan itu, sangat memudahkan. Yang nyalip kita itu wah itu sama King Kong aja udah IQ-nya di bawah ikan koi. Diberi kesempatan buat ini bisa naik mobil tapi IQ-nya segitu. Dia diberi pilihan jadi manusia malah jadi ikan koi. Kan kalau itu yang kalau nyanyi dia yang lagunya Kops. Opo kuwi, Pak? Ya. Oh. Aku mikirnya koinil gaya. Tapi begitu Kops. Nah, itu loh. sadar kopsek. Jok lucu. Enggak. Bapak-bapak. Balik lagi ke soal pembayaran kartu, ya kan? Kartu pembayaran. Sekarang kartu banyak banget. Dulu kan emang bayar tol itu nggak bisa pakai cash. Cuman itu tax time banget. Nah, yang jadi penyelamat sebenarnya semenjak pakai tap ini mempercepat gitu. Dan pilihannya banyak. Nah, tadi kan Rian pakai apa? Nanya pakai KMT gitu. KMT KML. Itu belum ini ya. Setahuku sih harusnya belum bisa. Cuman beberapa artikel ada yang ngomong kemungkinan bisa. Cuman artikel kok tulisannya kemungkinan nih. Kemungkinan Tidak yakin. kemungkinan kecil ya. Kemungkinan untuk nambah-nambah anggaran. Jadi tadi kan sebenarnya ada banyak kartu, ya kan? Kita sempat bahas ada kartu, ada ini, terus yang tadi sempat nyebut ada KMT yang belum tahu beneran atau enggak buat tol. Kalau ragu mending nggak usah. Nah, kalau aku mending nggak usah. Takutnya malah ngebebani yang Iya. belakang. Nah pilihannya kalau misalnya kartu tuh ada flash kan pakai BCA ya. Iya. Mau pakai BCA bisa E-money. e-money gitu. Nah, oh iya kalau flash tuh harus pakai yang ini ya 2.0. Ya. Yang versi Gen 2. Biar bisa diisi di dalam HP. Di dalam HP. Jadi nggak Di perlu e-commerce bisa. di minimarket gitu. Nah, ribet. Itu biar cepet sih, biar cepet. Terus sekarang ada kebijakan yang aneh sih. Apa tuh? Di 2025 itu nanti ada satu kartu itu berdasarkan nik kita. Nomor induk kependudukan. Jadi di wacananya itu buat KRL. KRL. Jadi
tarifnya ada yang distribusi gitu, distribusi apa sebetulnya Subsidi. ada subsidi tarif gitu. Jadi menurut umur kita di NIK, jadi mungkin semakin muda semakin murah mungkin, tapi aneh sih. Ya. Namanya Jadi- juga wacana ya, tapi wacananya cukup Iya. cukup apa sih? Kontroversi sih. Masalahnya itu kan data kita tuh penting ya, data kependudukan itu penting ya. Masa Ya. seremeh ini kartuku aja ini aku hilang udah 5-6 kali hilang. Coba kalau ini hilang terus ditemu sama orang, jadi dia bisa ngakses dengan nick kita gitu. Waduh, Ya. Yang ditakutkan itu juga. takutkan itu. Kalau emang itu dalam satu kartu emang dengan nick yang ditempel langsung. Iya. Cuman ada perkiraanku juga ada kemungkinan juga misalnya pas top up kan iktp juga udah ada NFC ya. Jadi Iya. pas top up ngetapnya 2 kali, ngetap flashnya atau imaninya, Ya. begitu ngetap terus ininya apa KTP-nya. Jadi kayak buat verifikasi kalau udah beli KTP-nya. Yang kiri. Repot. Repot sih. Repot. Ya semoga kebijakan ini benar-benar dipikirin deh. Ya. Semoga ya Sana. jangan ngerepotin masyarakat lah. Jadi kondisinya adalah selama kita menggunakan jalan umum, terutama di jalan tol, tetap walaupun bayar ya, tapi kan semua yang masuk juga bayar. Iya, betul. Ya, Punya hak yang sama ya. punya hak yang sama. Hak dan kewajiban yang sama. Ya, kecuali ya kalian punya sesuatu yang membuat kalian bisa merasa yakin kalau kalian punya hak. Contohnya punya kebutuhan khusus dikawal polisi, nah Ya. itu kan beda cerita ya. Atau kondisi darurat banget, misalkan mobil ambulan. Bulan. Ya. Ambulan memang ada yang naik tol. Oh justru harusnya naik tol biasanya. Dulu aku pernah soalnya. Oh. Atau, nah ini pertanyaan selanjutnya, Ya. selanjutnya sih, ntar ada. Tuh. Mungkin Jadi ketika terjadi kecelakaan kan mengharuskan ambulan datang. Ya. Nah, ambulan, terus pemadam kebakaran. pemadam kebakaran. Tapi biasanya pemadam kebakaran udah deket-deket sih daerahnya. Cuma kalau emang jauh biasanya pakai tol. Kalau kepaksa. Nah itu tuh yang barusan lewat tuh. Padahal kita di 80 loh. 80 teman-teman, lempeng ini santai. Kembali lagi di IQ. Oke, gitu mungkin ada pesan-pesan dari Bapak Arya. Jadilah pengendara yang baik dan juga jadilah pengendara yang cerdas. Jangan sampai bikin orang lain ngerasa terganggu. Ya, Jangan egois. jangan egois. Jadi mungkin segitu dulu ya kita Ya. konten tol kali ini. Yes. Bakal ada bahasan-bahasan yang kayaknya di konten tol selanjutnya aja kita bahas. Jangan lupa juga untuk tetap semangat, tetap sini, jangan lupa untuk di share sama di subscribe. Subscribe biar nggak ketinggalan konten tol selanjutnya. Ya. Dan Konten tol jangan disingkat.